Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Amita Aprilia, NIM 061 dari angkatan 2018, kelas Sosiologi 2018B. Kali ini dalam mata kuliah Sosiologi Postmodern, saya akan membahas mengenai fenomena atau kasus yang akan dibahas dengan teori Pierre-Félix Bourdieu, yakni teori habitus. Pierre-Félix Bourdieu merupakan seorang sosiolog asal Prancis yang lahir di De Queen, Prancis pada 1930. Bourdieu ini dalam pemikirannya dipengaruhi oleh Weber, kemudian Karl Marx, Foucault, dan lain sebagainya. Kemudian, dalam mendefinisikan sebuah habitus ini, Bourdieu tidak semata-mata mendefinisikan sebagai sebuah kebiasaan, seperti kebiasaan makan, kebiasaan minum, dan lainnya. Tidak hanya sekedar itu, Bourdieu mendefinisikan habitus lebih luas, yakni adanya sebuah pertentangan. Pertentangan ini erat kaitannya dengan kaum kelas atas dan kaum kelas bawah. Dalam pertentangan ini pula disertai dengan sebuah privilege dan perlakuan yang berbeda. Bourdieu menambahkan ini dalam pengertiannya dalam habitus. Oleh sebab itu, biasanya ini banyak terjadi antara persaingan kelas satu dan kelas yang lainnya. Dalam teori ini pula, Bourdieu menjelaskan bahwa dalam praktik ini nantinya akan menunjukkan proses di mana siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dalam teori ini pula nantinya akan terjadi sebuah persaingan kelompok yang sudah dijelaskan erat kaitannya dengan kelompok Bourdieuis dan kelompok proletar atau kelompok kelas atas dan kelompok kelas bawah. Kasus yang akan dibahas pada teori kali ini adalah mengenai salah satu fenomena atau kasus yang erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di bidang pendidikan, yakni kasus mengenai seleksi masuk perguruan tinggi. Hal ini pasti dialami oleh sebagian besar dari masyarakat. Adanya banyak sekali proses untuk masuk ke perguruan tinggi melalui SNMPTN atau melalui rapot, kemudian yang kedua melalui ujian tulis SBMPTN yang serentak dilakukan di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah ujian masuk perguruan tinggi, yakni ujian atau biasa disebut dengan ujian mandiri. Nah, ini adalah pembahasan yang menarik karena di mana ujian mandiri atau ujian seleksi masuk bersama perguruan tinggi ini dilakukan di masing-masing universitas yang akan dituju. Dan beberapa hal yang menarik ini salah satunya adalah terkait dengan SPI. Apa itu SPI dan apa kaitannya dengan teori dari habitus Bourdieu ini akan kita bahas dalam video kali ini. Pada ujian masuk ini, ujian masuk perguruan tinggi atau yang disebut dengan ujian mandiri ini, siswa tidak hanya di sebagian besar universitas, siswa tidak hanya dituntut secara kemampuan akademik tetapi juga kemampuan finansial, di mana di dalam siswa harus memasukkan SPI. Apa ini SPI? Orang awam biasanya lebih akrab dengan uang pangkal atau sumbangan yang akan diberikan kepada kampus. Nah, pada ujian masuk tahun 2020 ini mengenai uang pangkal atau SPI dalam ujian masuk perguruan tinggi ini sempat menjadi trending topik yang sangat menarik di salah satu sosial media, yakni Twitter. Ada akun Twitter yang bernamakan @muridas yang mengunggah sebuah foto-foto di mana foto-foto ini berisi JKK. Apa ini JKK? JKK merupakan jaminan kemampuan keuangan. Jadi orang tua harus menyertakan JKK atau jaminan kemampuan keuangan ini. Dan pada akun ini dibagikan sebuah foto, yakni bagi mahasiswa ITB yang akan mendaftar ini, orang tua harus menyertakan JKK harus mengirim rekeningnya sebesar minimal 100 juta. Hal ini diunggah pada
18 Juli 2020. Uang pangkal ini sendiri tidak asing bagi jalur masuk ujian masuk universitas atau ujian mandiri ini sendiri. Di beberapa universitas sudah tercantum nilai-nilai atau harga-harga yang ditawarkan pada satu jurusan yang ditawarkan. Ada pula peserta harus mengisi sendiri berapa jumlah uang yang diberikan. Hal ini tentu menjadi sesuatu hal yang menarik. Lantas, kenapa ujian masuk ini harus menggunakan uang dan lain sebagainya? Padahal nantinya mahasiswa ini sendiri sudah akan membayar uang kuliah tunggal atau UKT dan sebagainya. Bagi mahasiswa yang mempunyai kemampuan lebih dalam akademik tetapi tidak mempunyai finansial yang mencukupi, maka mereka akan cenderung untuk takut untuk mendaftar. Jika hal ini dikaitkan dengan teori dari Pierre Felix Bourdieu, maka dalam kasus ini kampus tidak hanya sebagai sebuah media pendidikan, tetapi juga dapat beralih sebagai di bidang ekonomi, di mana sumbangan ini biasanya akan dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai finansial lebih atau orang-orang kaya, dan orang-orang kaya ini berada di orang-orang kelas atas, dan orang-orang kelas atas ini biasanya akan sanggup untuk membiayai dari uang pangkal ini sendiri. Tidak hanya uang pangkal, orang-orang kelas atas biasanya juga akan menyanggupi seperti peraturan-peraturan yang diberikan oleh kampus. Hal ini seperti kebijakan-kebijakan kampus mengenai UKT, mengenai sumbangan dan lain sebagainya. Berbeda dengan kaum kelas bawah yang biasanya cenderung akan menolak dan melakukan resistensi terhadap adanya kebijakan-kebijakan kampus seperti kenaikan ke UKT atau pembayaran-pembayaran sumbangan yang lainnya. Hal inilah yang menjadikan nantinya akan terjadinya pertentangan kelas antara kaum kelas atas dan kaum kelas bawah. Dalam teori habitus Bourdieu ini juga disertai dengan proses yang nantinya siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah. Mengenai kebijakan dan orang-orang yang kelas atas biasanya tidak akan menolak kebijakan kampus dan cenderung untuk menyetujui, sedangkan kaum kelas bawah biasanya melakukan penolakan-penolakan. Tentu saja nantinya yang mungkin akan lebih memenangkan adalah kaum kelas atas ini sendiri. Terjadinya persaingan antar kelompok ini nantinya akan masuk ke dalam teori Felix Bourdieu, yakni sebuah habitus. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.